Kejujuran harus ditanamkan sejak dini. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Academic Ethics menemukan bahwa banyak siswa menyontek saat ujian online dilakukan. Studi ini dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Penelitian ini dilakukan oleh penulis utama Profesor Bill Newton, seorang pakar integritas akademik yang berbasis di Swansea University bersama rekan penulis. Ia meninjau survei yang melibatkan lebih dari 4.600 peserta. Hasilnya, tingkat pelanggaran akademik ternyata mengalami peningkatan signifikan selama pandemi COVID-19. Bahkan, mayoritas siswa dari data peserta menyontek dalam ujian online yang dilakukan. Penelitian terhadap 19 survei tersebut menemukan bahwa 54,7% responden mengaku menyontek dalam ujian online selama pandemi dibandingkan dengan 29,9% sebelum pandemi. Menurut penulis, tingkat kecurangan yang sebenarnya kemungkinan besar bahkan lebih tinggi sebab ada kemungkinan peserta tidak melaporkan. Terkait alasan menyontek, peneliti menemukan bahwa banyak siswa menyontek saat ujian online karena kesempatan yang mudah muncul dengan sendirinya. Detik.com 20 Agustus 2023. Jemaat terkasih, ternyata dampak pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan sangat serius. Pendidikan yang pada hakikatnya adalah pendidikan nilai terancam gagal. Dengan pembelajaran dan ujian online ternyata sangat terbuka untuk berlaku tidak jujur, yaitu dengan menyontek. Mungkin mula-mula ada ketakutan menyontek, namun karena demikian mudah menyontek, akhirnya menjadi biasa menyontek. Ini akan menjadi kebiasaan berlaku curang, tidak jujur. Bersyukur pandemi telah selesai. Pendidikan nilai khususnya kejujuran perlu ditekankan dengan serius dalam pendidikan. Kejujuran menjadi salah satu nilai penting dalam membangun kehidupan bersama yang bermartabat. Jemaat terkasih, penulis Amsal mengingatkan kepada kita semua, yang berlaku jujur berarti takut pada Tuhan, yang berlaku sesat jalan berarti menghina Tuhan. Dalam bahasa sederhana dan lebih jelas, salah satu perilaku takut pada Tuhan adalah berlaku jujur, karena jujur adalah perintah Tuhan kepada kita semua. Menaati perintah Tuhan merupakan wujud dari ajrih asih kepada Tuhan. Ketaatan merupakan wujud takut pada Tuhan. Mengapa yang berlaku sesat disebut menghina Tuhan? Tuhan memerintahkan kita agar berlaku jujur. Ketika dengan sadar kita melaksanakan perintah Tuhan, berarti kita menghormati keberadaan Tuhan. Akan tetapi ketika kita tidak menaati, berarti kita menganggap Tuhan itu tidak ada atau menganggap perintah itu tidak penting. Sikap sengaja tidak menaati berarti tidak mengakui keberadaan Tuhan, yang itu berarti menghina Tuhan. Bertindak jujur dan tidak jujur selanjutnya akan membawa konsekuensi. Tuhan menjanjikan hidup yang baik, hidup yang damai sejahtera jika kita menaati perintahnya. Salah satu berlaku jujur. Jika ada fakta yang mengatakan jujur itu ajur, itu bukan kebenaran. Itu hanya sementara saja. Pada akhirnya kita harus meyakini bahwa kejujuran itu berkat, kejujuran itu kemenangan, kejujuran itu damai sejahtera. Dalam kondisi apapun, kita harus berlaku jujur, karena di dalam kejujuran itu Tuhan berkenan untuk menguatkan, menolong, dan menjadikan hidup kita damai sejahtera. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat berlaku jujur di dalam kondisi apapun. Kami dapat mendidik anak-anak kami untuk memegang teguh kejujuran. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.